teman-teman, kembali lagi nih sama Mimin yang cantik jelita. Kali ini Mimin bakal melanjutkan alur manga dari Kakao no Inazuke chapter kedua yang berjudul Aku Nggak Ada Niat Untuk Menikah. Saya tidak bosan mengingatkan ya untuk teman-teman subscribe dan klik tombol loncengnya, supaya Mimin yang cantik ini lebih semangat lagi untuk buat kontennya. Kemarin kita udah diperlihatkan Nagi yang dijodohkan oleh Erika. Selanjutnya, kita diperlihatkan tahun kedua Nagi bersekolah. Nagi berjalan menuju ruang kelas di tengah jalan, ia ditabrak oleh seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu bernama Hiro Segawa. Nagi diam-diam sangat mengagumi gadis itu, sementara Nagi sudah ditunangkan dengan Erika. Tetapi Nagi masih ingin mengutarakan isi hatinya ke Hiro Segawa. Saat itu juga Nagi berteriak, "Di ujian yang akan datang, aku berjanji akan menembakmu." Mati dong. Oke deh, lanjut. Canda doang. Dengan wajah yang tersenyum manis, Hiro berkata, kamu siapa ya?" Dengan lantang dan sangat bersemangat, Nagi memperkenalkan dirinya. Nagi Umino, murid peringkat 2. Nagi kemudian bertanya, laki-laki seperti apa yang kamu suka? Hiro tersenyum manis. Seseorang yang lebih pintar dariku, kurasa. Di sana juga ada murid-murid yang sedang menyaksikan Nagi dan Hiro. Dengan wajah penuh percaya diri, serta optimis Nagi berkata, "Aku akan menjadi peringkat 1 dan menembakmu." Cerita berpindah dengan Erika yang masih merenungi nasibnya yang dijodohkan dengan Nagi. Ia masih tidak percaya dengan keadaan ini, bahwa Nagi adalah orang yang akan menjadi calon suaminya nanti. Hal yang agak aneh dan sulit dipercaya. Laki-laki yang ditemuinya serta membantu dia untuk tidak dijodohkan dengan pilihan ayahnya, ternyata laki-laki itu yang akan menjadi calon suami Erika, yaitu Nagi. Keesokan harinya, Nagi dan ibunya berbincang di rumah makan. Ibu Nagi mengatakan kalau Erika akan datang ke sini. Nagi yang mendengar Erika akan datang ke sini, ia tak percaya. Ibu Nagi bilang Erika datang ke sini sudah wajar. Ibu juga ingin kalian jadi tambah dekat karena kalian akan bertunangan. Dengan penuh amarah, Nagi mengatakan tidak terima serta Erika bukan tunangannya. Ayah yang mendengar Nagi bilang seperti itu langsung marah. "Oh, berani juga kau sekarang ya?" Ibu dengan wajahnya yang seram ia berkata, "Apa kau punya alasan tertentu untuk tidak ditunangkan dengannya?" Seketika itu Nagi langsung berkata, "Iya." Kemudian ibu dan ayah akan berangkat kerja. Nagi disuruh untuk menemani Erika serta menjaga sikap saat Erika datang. Ia juga mengatakan bahwa Erika datang ke sini dengan keinginannya sendiri. Ibu dengan wajah menggoda berkata, "Jangan nakal ya." Nagi yang saat itu lagi makan cuma melongo mendengar ibu bilang nakal. Karena ibu dan ayah pergi, Nagi merenung. Ia sangat kesal dengan keadaan yang seperti ini. Sembari menunggu Erika, Nagi mengobrol sama adiknya. Dia berkata kalau Erika akan datang ke sini. Sepertinya adik Nagi tidak suka dengan kedatangan Erika. Beberapa saat kemudian, Nagi teringat dan kepikiran tentang Erika yang belum sampai di rumahnya. Ia kemudian keluar untuk menghirup udara di luar rumah. Ternyata Erika sudah ada di luar sendari tadi. Dia duduk termenung di bawah. Melihat Erika yang ada di luar, Nagi sangat terkejut. "Apa yang kau lakukan di sini?" Erika berkata kalau ia sudah menunggu di luar dari tadi. "Kenapa kamu tidak menekan bel ini sembari menunjuk bel yang ada di pintu?" Karena di rumah Erika nggak ada bel pintu, makanya ia tak tahu dengan wajah yang sepolos. "Oh, serius?" Ketika sudah masuk di rumah, Erika menanyakan tentang ibu dan ayahnya. "Mereka sedang bekerja," ujar Nagi. Erika yang sangat antusias dengan kehidupan Nagi, ia ingin melihat rumah Nagi itu seperti apa. Nagi yang lagi membutuhkan air minum menyuruh Erika untuk duduk. Erika duduk,
Tapi tidak di tempatnya. Ia malah duduk di tempat buku-buku dan alat tulis. Dengan wajah yang kesal, Nagi bilang duduknya di lantai, jangan di situ. Kenapa sepatunya dipakai? Harusnya dicopot. Bergegas, Erika mencopot sepatu dan bergegas kembali. Melihat Erika bertingkah seperti itu, Nagi curiga. Seperti ada yang disembunyikan Erika sampai-sampai bertingkah seperti itu. Dengan wajah kebingungan, Erika menanyakan Nagi beneran tinggal di sini. Ya jelas di sini, ujar Nagi. Tetapi Erika tidak percaya dan bilang Nagi itu pembohong. Nagi sangat bingung dengan pertanyaan Erika. Ini rumah kami, ini cukup layak dihuni, dengan wajah yang kesal. Erika yang curiga pun ingin melihat-lihat isi rumah Nagi. Kemudian Nagi memperlihatkan tempat tidur, kamar mandi, dan juga dapur. Erika yang melihat isi rumah Nagi sangat terkejut. Aku tidak pernah melihat rumah seperti ini. Ini sama persis yang ada di TV drama. Dengan wajah kesal, Nagi bilang, ini rumah masih cukup bagus serta layak huni. Setelah beberapa saat melihat rumah Nagi, selanjutnya Erika mengajak Nagi untuk melihat rumah yang Erika tinggali. Sesampainya di sana, Nagi sangat terkejut dengan rumah yang sangat besar dan mewah. Ia diperlihatkan dapur, kamar mandi, serta ruang tamu yang sangat besar. Ketika melihat rumah Erika sangat besar, Nagi pun sangat kecewa dengan keadaannya yang tertukar sedari kecil. Erika juga memperlihatkan pekarangan yang sangat luas serta ia juga memperlihatkan rumah kecil yang mirip dengan rumah Nagi, tetapi di situ dihuni oleh seekor anjing. Nagi pun mengerti dan bisa masuk akal kalau Erika sempat tidak percaya dan bilang kalau Nagi itu pembohong. Seketika itu Nagi berhayal jika saja aku dan Erika tidak tertukar. Nagi akan menjadi cowok cogan dan sangat keren dengan barang-barang yang mahal. Erika pun membangunkan Nagi dari hayalannya. Nampaknya kau sedang memikirkan sesuatu? Apa kamu mau melamarku? Dengan nada yang tinggi Nagi berkata, kenapa juga aku kan melamarmu? Nagi juga berkata, kenapa kamu datang ke rumahku? Tentu saja untuk bertemu orang tuamu, ujar Erika. Setelah beberapa pertimbangan, Nagi pun kemudian mengajak Erika bertemu dengan orang tuanya di tempat makan. Ternyata, orang tua Nagi pemilik tempat makan tersebut. Ayah Nagi adalah seorang koki di tempat itu. Ketika Nagi dan Erika datang, ayah dan ibu sangat senang dan antusias dengan kedatangan mereka. Erika ingin bertemu dengan kalian, ujar Nagi. Kemudian, ibu Nagi menyuruh mereka duduk di tempat yang kebetulan tempat duduk itu baru saja kosong. Ibu Nagi sembari mengasih air minum dan menawarkan mereka ingin mau makan apa. Dengan wajah penuh curiga dan seperti mencari sesuatu kesalahan, Erika melihat-lihat di tempat itu dengan sangat teliti. Melihat Erika sangat memperhatikan tempat itu, Nagi pun khawatir dengan Erika. Jikalau nanti Erika mengutarakan hal yang tidak kepada ibunya. Kita juga pasti tahu kalau Erika itu orang yang sangat ceplas-ceplos. Jika ada sesuatu yang tidak ia suka atau hal yang menyinggung perasaannya, ia bakalan langsung mengutarakannya. Nagi sampai-sampai merinding dan ketakutan sendiri dengan tingkah Erika yang seperti itu. Kemudian, Erika mengeblak meja dan ia berkata kalau ia tidak mau menikah. Mendengar hal itu pun, ibu dan ayah Nagi sangat terkejut. Ayah Nagi berkata, bukannya sudah kelewat untuk berkata seperti itu. Mendengar itu, Erika naik pitam dan sangat marah. Kalian itu orang tua bobrok. Apa kami tidak punya hak untuk memilih tempat yang nyaman, ha? Jangan kira aku kan menjadi anak kalian, bahkan jika aku harus menendang kalian. Ibu dan ayah Nagi sangat kesal dan marah mendengar perkataan Erika itu. Sembari mengacungkan telunjuk tengah, ayah berkata, akan kuajari kau etika berbicara kepada orang yang lebih tua, sialan.